Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Cerah, tidak dingin lagi. Hari ini tapi besok nggak tahu. Kemarin dingin. Subuh-subuh sudah hujan kemarin. Oke, sebelum kita lanjutkan ngobrol pagi kita, mampir ngombe kita di pagi akhir pekan ini ya. Kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan memberikan balasan yang terbaik atas sholawat yang mereka berikan kepada channel dakwah ini. Sudah menjadi sebuah keharusan lah ya bagi kita mengucapkan terima kasih dan memanjatkan doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk beliau-beliau saudara kita yang telah bersolawat itu ya. Karena dengan itu paling tidak hingga detik ini channel ini masih eksis, masih tangguh untuk sanggup hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya tiap hari loh. Dan tiap hari itu bukan sekali, 2 kali. Ya, artinya bisa begitu itu mesti ada yang mendukung, ya ada yang bersolawat gitu ya. Makanya kita harus berterima kasih kepada saudara-saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kali ini aku ambil adalah jangan serahkan agama ke dalam filsafat. Ya. Jangan serahkan agama ke dalam filsafat. Ceritanya panjang kenapa aku ambil tajuk ini ya. Aku sebetulnya sudah lama mendengar pernyataan beliau. Beliau itu aku nggak usah sebut nama ya. Aku nggak usah sebut nama, tapi kalau kalian cukup wawasan insya Allah mengerti lah. Seperti begini, ketika ada orang ngomong Islam rasional, meskipun nggak disebut namanya, mereka tahulah bahwa itu kita. Ya, aku juga begitu. Aku nggak usah sebut nama karena kita kan tidak membicarakan seseorang, tapi kita membicarakan masalahnya. Kalau membicarakan seseorang itu juga untungnya apa nggak ada. Kita membicarakan masalahnya dan dari masalah itu kita dapat memilih dan memilah ya. Apakah akan kita ikuti atau tidak, kita tampung dulu ya. Setelah itu dipilih dan dipilah. Oke. Aku pernah mengkritik beliau tentang Natal saat itu. Dan yang seperti kalian tahu itu data apa namanya? Data digitalnya kan masih ada itu, bisa kalian lihat di komennya itu. Ya sempat babak belur juga aku karena dihajar juga oleh mereka-mereka yang mungkin muridnya mungkin sependapat gitu ya, karena beliau ini kan seorang dokter, bukan dokter, profesor dan mufasirin ya. Yang beliau mengatakan tentang Natal itu ada di Al-Quran dan aku bilang tidak ada. Dan aku ajukan semua argumentasi yang ada, ya itulah akhirnya seperti aku berdiri di tengah jalan, ada serangan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri ya. Makanya ketika kita terjun ke publik ya kita harus siap apapun tanggapan publik terhadap kita, dan itu anggap aja sebagai sebuah hiburan ya. Jangan terlalu dipikirkan. Jadi kalau ada yang setuju terhadap kamu ya disikapi wajar saja, yang tidak setuju juga disikapi wajar saja, biasa-biasa saja. Bahkan yang menghujat menghina sekalipun itu harus siap dihadapi. Kalau nggak gitu ya jangan masuk ke dunia virtual, karena dunia virtual itu barbar seperti itu ya. Oke. Beliaunya itu mengatakan bahwa jadi begini, masuk ke aku kan itu orang eksak ya. Orang eksak tentunya rata-rata orang eksak itu matematikanya ya lumayan lah ya. Kuantitatifnya itu
selalu apa namanya, di atas rata-rata, kira-kira begitulah ya. Aku lupa dia mengambil angka-angka berapa ya. Dia itu nanti ada putrinya ya. Jadi pernyataan putrinya itu yang dia apa namanya ini? Apa li ngomong bareng ini apa namanya? Istilahnya sekarang. Kan ada sih apa namanya kalau kita ngomong bareng di podcast. sorry aku gaptek jadi yang gitu-gituan nggak ngerti. Ketika putrinya itu podcast dengan seorang raja gitulah ya. Raja dangdut. Ya. Ditanya tentang jilbab. Gitu loh. Awalnya begitu, ditanya tentang jilbab. Nah, terus si putri ini kan dia biasanya bertanya. Pada waktu itu karena dia tamu, dia ditanya dengan si Raja Dangdut ini tentang jilbab. Awalnya dari sini sih kenapa aku mengangkatnya menjadi tajuk diskusi kita. Lalu dia menjawab bahwa kurang lebih begini, agama itu, terus dia mau ngambil angka-angka ya seperti begini, kira-kira begini. Aku nggak tahu angka yang diambil, tapi kerangka berpikirnya begini. 5 tambah 5 itu 10, 2 tambah 8 itu 10, 7 tambah 3 itu 10. Ya. Jadi yang dimasalahkannya itu bukan berapa tambah berapa, tapi berapanya. Nah kan jadi jadi rancu, iya kan? Jadi rancu. Nah, pernyataan-pernyataan ini aku sudah lama dengar dari ayahanda beliau yang mufasirin itu ya. Aku suka juga baca tafsirnya, meskipun aku belum tentu setuju, tapi aku suka baca. Ya. Alasannya karena bahasanya ringan ya. Kalau tafsirnya Al-Azhar punyanya Buya Hamka, aku agak berat meskipun aku hidup dalam komunitas Melayu, tapi bahasa Melayunya terlalu kental. Kalau yang Al-Misbah ini kan gampang, mudah, bahasanya lebih mudah aku pahami. Makanya aku suka. Ya. Pernyataan itu sudah beberapa waktu yang lalu aku sudah dengar dari ayahnya, dari bapaknya, atau kalau dia sebut dari abi atau abu gitu, nggak tahu lah ya. Sudah sering, dan itu tidak, ya aku hanya berpikir aja sih, oh kok begitu ya itu. Nah, namun ketika putri tercinta beliau diwawancarai oleh si Raja Dangdut dan pada waktu itu mengerucut pada jilbab dan jawabnya seperti itu. 5 tambah 5 10 ya, 2 tambah 8 10, 7 tambah 3 10. Ya. Yang penting kan 10, bukan masalah 7 tambah 3 atau 8 tambah 2 atau 7 tambah 3-nya. Di situ aku mulai terusik. Waduh, kok jadi begini ya. Cuman kan wajar saja, ya. Wajar saja seorang bapak itu akan menanamkan pemahamannya kepada putra-putrinya, itu biasa. Terlepas nanti apakah putra-putrinya akan meresap itu ataukah dia menyimpang lagi, itu juga biasa. Jadi nggak aneh-aneh amat sih. Cuman aku berpikir, ternyata begitu ya. Jadi copy paste dari pemikiran bapak ke anak, kebetulan anaknya menerima gitu loh. Kan belum tentu anak menerima juga. Seperti aku mendrive ya Grahito itu kan, belum tentu dia seperti yang aku mau. Belum tentu, tapi bisa juga dia seperti yang aku mau. Nah, ini nanti ya, aku mumpung ingat, tapi ini berat kajiannya ketika kita membahas tentang episode Kanjeng Nabi Ibrahim dan Kanjeng Nabi Ismail tentang kurban. Itu banyak yang keliru loh itu. Karena kalian hanya berkutat pada terjemahan dan terjemahannya sudah terkontaminasi.
Ya. Tapi nantilah kita bahas ke sana ya. Mumpung aku ingat aja, nanti kalau aku lupa kalian tagih. Ya. Jadi belum tentu aku mendrive anakku, terus anakku seperti aku, belum tentu. Tapi bisa juga iya. Aku kurang mengikuti secara detail ya. Karena kadang-kadang jelas, kadang-kadang enggak bicaranya. Apakah di dalam kekeluargaan mereka itu semua tidak berjilbab atau ada yang berjilbab atau yang tidak? Enaknya berkerudung aja lah ya. Kerudung ya. Ada yang berkerudung atau tidak, aku juga kurang begitu mengikuti ya, karena aku lihatnya sekilas gitu aja. Yang aku titik beratkan poinnya aku sudah dapat tentang filsafat yang diajukan. Jadi pendekatan ya 5 tambah 5 10, 8 tambah 2 10, 7 tambah 3 10, nanti ada lagi 9 tambah 1 10, ada lagi berapa? 6 tambah 4 10. Terus yang penting kan semua 10. Terserah mau dari mananya. Nah, itu filsafat. Itu pendekatan filsafat. Hati-hati. Makanya tajuk kita Mampir Ngombe kali ini, jangan serahkan agama itu ke dalam filsafat. Bahaya. Apakah filsafat selalu benar? Enggak juga. Tapi apakah selalu salah? Enggak juga. Yang jadi masalah, filsafat itu kan analogi. Kalau kita salah, dia tuh tools, alat. Kalau kita salah menggunakannya ya hasilnya salah. Gitu loh. Seperti aku mau paku, ya itu harus toolsnya apa? Ya palu. Aku mau motong kayu, toolsnya apa? Ya gergaji. Jangan aku ambil palu, aku mau motong kayu. Nggak selesai itu urusan, tambah rusak. Ya. Jadi aku, tolong dipahami, aku bukan yang anti filsafat loh ya. Tapi ketika agama diserahkan dalam filsafat itu bahaya. Contohnya itu, tapi dokumentasiku nggak tahu. Aku tidak katakan hilang, tapi sampai sekarang belum aku ketemukan. Jadi aku belum bisa unggah di channelnya Gus Meti ini ya. Tapi di channel-channel lain itu kalian bisa lihat lah, karena itu sudah lama, 10 tahun yang lalu atau lebih mungkin. Ketika perdebatanku dengan salah seorang dosen, pada waktu itu dia dosen dan pada waktu itu sudah dokter atau belum, nggak tahu aku. Ya, tentang tauhid dan Tritunggal. Ya, tentang tauhid dan Tritunggal, dan itu diadakan di kampus Universitas Widyagama. Perjanjiannya sih itu seharusnya 2 putaran. Putaran pertama Islam yang menjadi event organisernya, putaran kedua Kristen yang jadi event organisernya. Dan ini di balik layar, publik nggak tahu. Ini kan di balik layar kesepakatannya. Namun demikian setelah lama nggak ada kabar, aku tagih, ternyata nggak ada jawaban, ya sudah. Padahal di perdebatan itu, itu sepertinya di bagian tengah, karena itu yang unggah teman-teman. Aku belum bermain di YouTube pada saat itu. Aku kan baru 2 tahun ini bermain di YouTube. Sedangkan itu debatnya mungkin hampir 10 tahun ya yang lalu. Ya, itu kamu bisa lihat dia kan nggak puas. Dan dia ingin, ketika dia mau mempertahankan kebenaran Tritunggal, dia ingin fight sama aku dalam perdebatan yang lain, artinya men-schedule ulang sesuai dengan perjanjian itu seharusnya kan. Tapi tidak 2-2, tapi one by one, head to head. Dan dia ingin membahas Tritunggal dalam perspektif apa dia bilang pada saat itu, filosofis. Dan aku iyakan. Meskipun berat. Kalau kita bertarung dalam tataran filosofis itu berat karena tidak ada acuannya. Dan Tritunggal itu memang produk filsafat. Tapi agama kan bukan filsafat. Agama itu ya kitab suci. Makanya sampai sekarang, sampai kapanpun, sampai nanti yaumul akhir, Tritunggal itu tidak pernah hadir dalam Alkitab. Baik itu perjanjian lama, perjanjian baru, apalagi perjanjian terakhir Al-Quran, tidak ada. Dia produk filsafat. Masuk
lewat tertulian ya, dalam gereja mendogmakan. Nah, nanti tinggal memilih, kita akan ikut gereja apa ikut Alkitab. Nggak bisa dikatakan itu Alkitabiah, mana ada. Orang yang Alkitabiah itu adalah Sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Tunggal, bukan tritunggal. Ehad itu artinya tunggal, bukan tritunggal. Tanya sama orang Israel sana, mereka yang punya bahasa. Kalau nggak percaya. Dan sampai sekarang orang Israel dalam keyahudiannya nggak ada kenal namanya Tritunggal, nggak ada. Ya. Pak dosen itu ingin refund, ya, dan ditentukan dalam tataran filosofis. Aku iya saja, meskipun berat. Karena kalau kita bertarung dalam filsafat, itu ukurannya nanti pinter-pinteran ngomong. Ya, meskipun nanti otak tetap bekerja. Lain kalau kita beragama berdasarkan kitab suci, ya kitab suci itu nanti yang menjadi rujukan kita, literasinya kitab suci. Nggak bisa liar pemikiran, harus disadarkan kitab suci. Gitu loh. Ya. Jadi produk 7 tambah 3, 10, 5 tambah 2, tambah 5, 10, 6 tambah 4, 10, 8 tambah 2, 10, itu produk-produk filsafat. Nah, masalahnya, filsafat ini benar nggak? Pada waktu itu konteksnya untuk membahas tentang kerudung. Kok menurutku nggak benar? Nggak benar itu. Ya, oke. Kita kupas sedikit saja ya, karena bicara filsafat itu juga menjadi sebuah cabang disiplin ilmu yang cukup panjang ya. Jadi kalau kita bilang filsafat, maka pabriknya itu ada di Yunani. Mereka jago-jagonya filsafat. Maka kita akan mengenal nama-nama seperti Sokrates, ya. Nanti ada Aristoteles, ya. Ada siapa lagi ini ya? Ada lagi Plato, ya, seorang filsuf Yunani ya. Itu sama-sama terkenal itu ya. Ada Sokrates, Aristoteles, Plato, itu jago-jagonya itu. Ya. Itu jago-jagonya. Kalau hubungannya itu kan seperti guru murid sebetulnya. Seperti Plato sama Aristoteles itu guru murid sebetulnya. Nanti bosnya itu kan Sokrates gitu. 3 nama besar ini sebetulnya masih ada hubungan guru murid. Ya. Namun kemudian Plato itu tetap dalam filsafat yang kita kenal ide, jadi idealisme. Nanti sang murid berbeda dengan gurunya. Dia mengusung natural, maka disebut naturalisme. Yang satu ilmu itu berawal dari ide, yang satu enggak, berawal dari alam. Nah, beda kan? Kalau Sokrates belum tahu aku cara pandangnya gimana. Itu kan lebih sepuan lagi. Tapi antara Plato dan Aristoteles enggak ketemu, meskipun mereka guru murid hubungannya. Enggak ketemu. Ya itulah, filsafat itu kalau kamu buka Mbah Google, filsafat itu banyak yang mendefinisikan yang ini, yang itu, yang ini, terserahlah. Tapi kalau aku secara gampang, filsafat itu pinter-pinteran ngomong. Gitu loh. Itu aja, pinter-pinteran ngomong aku bilang ya. Jadi begini, dalam filsafat ya, memang pendapat apapun itu bisa dibenarkan. Itu filsafat karakteristiknya begitu. Pendapat apapun di dalam filsafat itu bisa dibenarkan dengan syarat, ada syaratnya tapi kan, kita bisa membuat asumsi-asumsi ya dalam membangun landasan teori yang dibenarkan. Jadi nggak ada filsafat tanpa asumsi. Sokrates juga pakai asumsi, Plato pakai asumsi, Aristoteles pakai asumsi. Aristoteles asumsinya menghasilkan naturalisme. Plato asumsinya melahirkan idealisme. Kamu sekarang berpikir,
Dulu mana handphone sama ide membuat handphone? Handphone itu natural. Ini natural. Dulu handphone dulu, baru ide, atau ide dulu lalu diwujudkan dalam bentuk handphone seperti ini. Nah, itu nanti pertarungan antara naturalis dan idealis. Gak usah ke sana lah ya. Terlalu ribet itu. Yang penting aku kasih kerangka berpikirnya dulu ya. Keulangi ya. Filsafat, dalam filsafat pendapat apapun itu bisa dibenarkan sejauh kita bisa menghadirkan ya asumsi-asumsi dalam membangun landasan teorinya sehingga itu bisa dibenarkan. Asumsinya runtuh dia. Itu filsafat. Ya. Kalau agama, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Agama itu bukan filsafat. Aku kalau ngomong agama sama guru Al-Quranku dimarah. Nggak mau dia. Khususnya Gus Fanani nggak mau bilang agama. Din gitu ya. Jadi semua agama sama dia bilang. Aku sempat kaget ketika beliau bilang, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Semua agama sama. Loh, kok bisa Gus? Iya. Lah Islam sama. Oh, Islam itu bukan agama. Apa? Din. Wah. Dinul Islam, jangan bilang agama Islam. Wah. Ya sudahlah, yang penting ngerti gitu. Jadi kami diskusi itu berat lama itu. Aku bilang agama Islam, guruku enggak mau dinul Islam. Guruku kan jago bahasa ya. Oke. Ya. Kalau aku ke kamu ya sudahlah pakai agama aja, nanti aku pakai dinul Islam, kamu tambah ribet nanti. Oke. Agama itu bukan filsafat ya, walaupun akhirnya sama. Agama itu ya hasil dari sebuah pendapat, filsafat itu juga hasil dari sebuah pendapat. Sama, nanti akhirnya pendapat. Bedanya di mana? Dalam filsafat, pendapat itu murni disandarkan kepada rasio. Dalam agama tidak boleh. Pendapat itu harus disandarkan kepada pondasi dari agama itu sendiri. Kalau Kanjeng Nabi, pondasi keberagamaannya apa? Al-Quran. Karena beliau Nabi. Gitu loh ya. Ingat ya. Kanjeng Nabi itu landasan keberagamaannya cukup Al-Quran saja. Karena apa? Karena beliau Nabi. Maka kita selain Nabi, goiru Nabi itu tidak cukup Al-Quran. Kita perlu sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnahnya Kanjeng Nabi. Nah, jadi pendapat keberagamaan kita itu tidak boleh liar. Dia harus disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai, kalau bahasa di kampusnya itu, kalau manajemen produksi namanya raw material atau madah. Jelas di sini. Al-Quran itu madah. Dia menjadi bahan baku. Bagi Kanjeng Nabi cukup Al-Quran. Bagi kita tidak cukup. Kita harus ditambah dengan sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnahnya Kanjeng Nabi. Paham di sini? Ya. Nah, ketika kita berusaha untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, di sanalah ya kita mengoptimalisasikan ya rasio. Jadi peran rasio itu dioptimalisasikan itu ketika kita coba memahami semaksimal mungkin Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya jargon kita Islam rasional. Otak itu harus dimaksimalkan. Jadi agama itu apa? Agama itu ya otak, ya rasio itu. Tapi jangan dipahami harafiah. Artinya apa? Dalam keberagamaan itu diperlukan otak yang sehat. Karena tidak bisa kalau otaknya nggak sehat, akalnya nggak sehat,
dia akan memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Jelas tidak bisa. Orang kita mau beribadah aja itu syaratnya apa? Akil. Akil itu akal, akli. Balik. Nah. Jadi dia sudah balik, akalnya rusak. Nggak wajib dia ibadah. Akal itu posisi utama dalam Islam. Makanya apakah kamu tidak berpikir, apalah takkilun, kan banyak itu dalam Al-Quran. Maka aku seseorang yang mengusung Islam rasional. Jadi Islam itu harus menggunakan akal, dimaksimalkan dalam rangka memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu. Nanti dari situlah menghasilkan pendapat. Jadi dalam agama itu juga pendapat, tetapi dia harus disandarkan pendapat itu kepada fundamental dari agama itu. Karena kita Islam, ya Al-Quran, As-Sunnah. Nanti kalau teman-teman Yahudi ya Torah atau Perjanjian Lama. Nanti teman-teman Kristen ya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ada Torah, ada Injil, begitu. Itu agama. Kalau filsafat seperti yang aku bilang tadi, dia only rasio, cukup akal saja. Beda ya. Meskipun nanti ujung-ujungnya pendapat, ya tapi pendapat yang bagaimana? Ya. Ini aku jelaskan dulu supaya kalian nggak kacau. Ya. Oke. Sudah jelas di sini ya. Sudah jelas. Berapa lama nih? Aduh, 26. Ya, aku harus percepat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, aku bilang ya, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap beliau, ya karena beliau dari segi apapun, apalagi dari segi usia adalah bapak kita ya, maka harus kita hormati meskipun kita nggak boleh memberikan cek kosong ya. Beda pendapat itu biasa. Ya, penggunaan filsafat itu yang beliau pahami untuk memahami agama itu salah. Dan itu dikopaskan ke putrinya. Dan putrinya ketika ditanya tentang jilbab jawabnya seperti itu. Nah, sekarang analoginya gimana? Notasinya itu gimana? Misalkan begini, ya. 5 tambah 5, 2 tambah 8, 7 tambah 3, itu kan sama-sama. 5 tambah 5, 10. 2 tambah 8, 10. 7 tambah 3 ya 10. Terus sekarang ya, kan kita bisa katakan maka 10 itu adalah hasil aktualisasi keberagamaan. 10. Adapun 5 tambah 5, 2 tambah 8, 7 tambah 3 atau yang lain silakan ambil. Mungkin 6 tambah 4 silakan saja. Itu jalan untuk menuju hasil. Untuk jalan menuju keberagamaan kita. Ya. Masalahnya sekarang ya, 10 itu kan hasilnya. Nah, kalau mau kita notasikan ya, tidak berkerudung itu 10 kan? Karena itu kan berkerudung atau tidak berkerudung itu kan aktualisasi dari pemahaman kita terhadap keberagamaan ini. Kan begitu. Bagaimana pendapatmu? Yang aku bilang tadi pendapat. Oh, Islam wanitanya nggak berkerudung nggak apa-apa. Pendapat yang lain. Islam oh harus berkerudung. Itu pendapat. Maka 10 itu kan pendapat. Pertanyaannya, kalau 10 itu berkerudung, tentunya yang tidak berkerudung kan tidak 10 notasinya. Gitu loh. Ya. Jadi analogi itu salahnya di situ. Ini baru kita bawa ke hal yang lebih mengerucut kerudung, belum nanti agama secara luas. Salah. Jadi filsafat itu tidak benar digunakan untuk mencari pembenaran-pembenaran kerangka berpikir dalam agama. Bahaya itu. Ya, seperti 5 tambah 5 nggak apa-apa, yang penting 10.
2 tambah 8 enggak apa-apa, yang penting kan 10. 7 tambah 3 juga enggak apa-apa, yang penting 10. Hasil akhirnya 10. Iya, aku mau tanya, berkerudung dan tidak berkerudung itu ada pada domain 10 atau ada pada domain 5 tambah 5 atau 2 tambah 8 atau 7 tambah 3? Karena salah menentukan notasi. Kalau aku dulu SMA itu ada, SMA mau terakhir itu ada matematika modern. Jadi itu antara kuantitatif dan kualitatif itu digabung, itu ribet itu. Kalau otak-otak setengah tiang aja patah. Ya. Nah sekarang berkerudungnya itu, karena kita konteksnya ke berkerudung, itu ada yang di 10-nya atau ada di 5 tambah 5, 2 tambah 8, 7 tambah 3, yang mana? Yang mana? Kalau 5 tambah 5 jelas bukan. Karena 5 tambah 5, 2 tambah 8, 7 tambah 3. Itu jalan untuk menuju yang ke 10 itu. 10 itu tujuan. Tujuan kita berpendapat, berpikir, mengoptimalisasikan rasio, itu nanti outputnya gimana? Summary-nya itu, oh perempuan berkerudung, oh perempuan tidak berkerudung. Begitu. Nah, sekarang kalau 10 itu ya dinisbahkan menjadi yang tidak berkerudung, maka yang berkerudung kan tidak 10 atau sebaliknya. Nah, di sini dalam permainan filsafat ini dianggap semua sama 10. Jadi silakan saja kamu mau 5 tambah 5, mau 2 tambah 8, mau 7 tambah 3, atau yang penting 10. Nggak bisa begitu, Mbak. Nggak bisa begitu. Filsafat memang seperti itu, tapi ini salah menggunakannya. Ya. Jadi yang tepat itu apa kata Al-Qur'an, apa kata As-Sunnah. Di sana. Nanti outputnya apa? Pendapatnya bisa beda-beda, bisa. Tapi kembalikan ke Al-Qur'an dan ke As-Sunnah. Nah, nanti kalau itu kita belajar teori hukum fikih, ya, nanti ada mustalah hadis itu. Hadisnya mana kita hadirkan? Ini. Al-Qur'annya mana? Ini. Nah, nanti di hadis itu yang ribet itu batas-batas aurat itu mana? Nggak sama, itu beda-beda. Makanya kalau ada yang nampak matanya doang, kamu jangan kaget karena dia memahami muka itu juga termasuk aurat. Nanti ada yang mukanya nampak seperti umum begini, karena pemahamannya muka itu bukan aurat. Nanti ada yang telapak tangan juga, kaki. Makanya kalau ada cewek-cewek soleha kita yang pakai kaos kaki, ya nggak pernah copot, itu karena pikir dia telapak tangan dan kaki itu termasuk aurat. Ada yang ekstrim wajah juga aurat, jadi tertutup semua. Ada yang begitu. Bahkan ada suatu saat aku pada waktu, jadi gini, hari Jumat Gus Husnul Hadi baru khutbah, guru Al-Quranku, ya, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Setelah khutbah aku tuh akrab sama guru-guruku dan teman-teman lain jarang tahu. Setelah selesai khutbah, aku diajaknya, ayo kita cari makan gitu loh. Ya, bersama takmir juga kan, gitu bareng-bareng kita makan bareng di restoran gitu. Nah, setelah itu ada tamu, pengunjung mau makan juga. Keluar dari mobil, istrinya itu bukan hanya begini masih mending. Itu seperti karung. Aku sampai kaget. Warnanya hitam. Karung orang Jawa bilang didelesepno. Dimasukno di kepala istrinya dari sini sampai sini. Jadi kan nampak apa? Seperti karung jalan begitu. Ya memang pikirnya seperti itu. Ya, pikirnya seperti itu. Ya. Sekarang kalau kita mau berbicara, kembali saja ke Al-Qur'an, ke As-Sunnah, itu lebih aman. Jangan ke filsafat. Kalau filsafat bisa berabe. Ya. Tapi aku bukan yang anti filsafat. Sekarang tinggal kita bagaimana menempatkan filsafat itu
Bisa nggak dia dijadikan untuk sebuah analogi dalam memahami agama? Gitu loh. Jadi tetap saja posisi terunggulnya itu ya Al-Quran As-Sunnah. Gitu loh. Jangan berfilsafat meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Terus semau-maunya sendiri ya kacau jadinya gitu. Ya. Ini yang bisa aku sampaikan. Ya, tapi intinya ya seperti tadi yang aku bilang ya. Agama itu bukan filsafat, tetapi juga kita bukannya anti filsafat ya. Pandai-pandailah menggunakan filsafat dalam sebuah analogi ketika kita mau membangun paradigma berpikir. Ya. Hati-hati. Berikutnya, bagi Kanjeng Nabi agama itu cukup Al-Qur'an karena beliau nabi. Tapi bagi kita tidak cukup. Bagi kita Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, itu adalah madah raw material. Ketika kita memahami raw material itu, maka maksimalkan otak. Makanya agama adalah akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Kalau dia tidak berakal, bagaimana dia memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Tidak bisa. Ya, makanya itu aku sampaikan, semoga kalian pandai-pandai. Gini loh, kadang-kadang publik itu begini. Dia lihat siapa yang ngomong. Oh, mufasirin. Oh, ini orang terkenal. Jadi sudah tanpa reserve langsung diterima, oh itu benar. Jangan. Kamu bisa kebelangsak kamu. Ya. Jangan lihat casingnya. Aku kan berkali-kali bilang kontrolnya itu tetap Al-Quran, tetap As-Sunnah. Siapapun dia, mau ngomong apapun dia, itu kita hormati, kita hargai. Tapi kontrol. Sejalan, seiring, seirama tidak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia sejalan, seiring, maka monggo, silakan. Kalau enggak, jangan. Walaupun dia ya viral lah, terkenal, tokoh, nggak ada urusan. Ya, nah aku mengharapkan semua yang kita sama-sama ngaji di sini itu, bagaimana kita memberdayakan rasio kita optimal mungkin. Bukan optimal, aku lebih senang maksimal. Semaksimal mungkin. Sehingga kamu benar-benar ngerti gitu loh. Kalau kamu orang Islam tuh harus bagaimana? Tapi satu lagi aku ingatkan, jangan juga anti filsafat. Ya. Tapi pandai-pandailah menggunakan filsafat. Kalau kamu mendiskusikan agama, tetapi ranah yang dipakai, toolsnya itu hanya filsafat, itu sulit. Sulit ada titik temu. Maka kalau mendiskusikan agama itu harus landingnya itu ya, pondasinya itu ya kitab sucinya. Apa kata kitab suci gitu. Ya, aku kira ini cukup jelas lah ya, supaya kalian berhati-hati gitu. Sekali lagi aku bilang, kita tidak membicarakan personalnya, yang kita bicarakan adalah masalahnya. Karena dari masalah itu bisa kita ambil pelajaran. Oke, sampai di sini dulu. Selamat berakhir pekan. Untuk saudara-saudaraku, mungkin lagi bersama sanak keluarga, jalan-jalan, terserah saja. Ya. Baik-baik saja, tetapi ketika masuk waktu sholat, laksanakan sholat. Apabila kau makan, makanlah bersama semua orang yang kamu ajak dalam satu meja yang sama, dalam makanan yang sama. Jangan membeda-bedakan siapapun. Dia makhluk Allah. Mungkin secara finansial kamu dilebihkan jadi Allah, jadi kamu jadi bosnya gitu ya. Itu aja. Dan kamu harus bersyukur dijadikan bosnya secara finansial. Tapi jangan terus menganggap anak buahmu itu kamu tidak manusiakan. Ya. Jangan, kasihan. Kamu nanti makan enak-enak sementara dia kamu suruh nunggu di parkiran mobil. Kan kasihan. Ya, Islam tidak begitu. Makan di atas meja yang sama, makan makanan yang sama. Itu akhlak dalam Islam. Ya. Kalau soal kamu sekarang jadi bos secara finansial, ya karena memang takdirmu seperti itu gitu loh. Itunya harus kamu syukuri. Jangan terus membuat kamu besar kepala, sombong, dan semena-mena sama anak buahmu. Ya. Oke, berikutnya jaga Islam, jaga Al-Quran, jaga Allah. Jadi bingkai imanmu. Kita bawa nanti sampai kita mati. Karena kita pasti mati, tinggal tunggu waktu aja.
Tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memberi jalan lain, ya, yang dia memilih. Kan hidup ini memilih. Kita memilih Islam. Saudara-saudara kita memilih yang lain. Oh, monggo silahkan, jangan diganggu. Harus kita hormati pilihannya. Ya, sehingga harmonisasi kehidupan itu berjalan. Ya, Islam itu begitu, mengajarkan kita berpikir dewasa. Orang udah jelas kok, la ikraha fiddin. Memangnya Allah mau paksa semua jadi Islam? Nggak bisa. Ya bisa lah, orang dia maha kuasa. Nah, kita ini tugasnya hanya menyampaikan, bukan memaksakan, karena nggak boleh. Ya, jadi apapun pilihan saudara-saudara kita, monggo silahkan, harus kita hormati, dan dia tetap saudara kita. Ya, oke. Sampai sini dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Alhamdulillahirabbil alamin.